Hai semuanya, kembali lagi bersama Militer Action. Memiliki kekuatan militer menjadi komponen yang harus diutamakan oleh setiap negara di dunia. Kekuatan tersebut tentunya harus mencakup jalur darat, air, dan udara. Salah satu kendaraan militer pada jalur darat yaitu tank. Tank selalu memainkan peran penting dalam pertempuran darat. Sebab selain kebal segala macam peluru, tank juga sangat mobile. Bahkan tank bisa menembus hampir semua varian jalan. Semakin berkembangnya zaman, kemajuan teknologi tank juga terus menciptakan beragam macamnya. Bahkan diantaranya diklaim sebagai yang terkuat di dunia. Apa sajakah itu? Melansir dari Military Today, berikut deretan tank terkuat dari berbagai negara di dunia. Yuk mari kita saksikan videonya. Yang pertama, Leopard 27. Leopard 2 adalah main battle tank yang dikembangkan oleh Krauss-Maffei pada tahun 1970-an untuk militer Jerman. Tank pertama masuk dinas ketentaraannya pada tahun 1980 dan menggantikan pendahulunya Leopard 1 sebagai tank utama pasukan Jerman Barat. Beberapa versi telah ikut dinas dalam pasukan Jerman dan 12 negara Eropa lainnya, serta beberapa negara luar Eropa lainnya. Leopard 2 telah digunakan dalam konflik Kosovo oleh pasukan Jerman, konflik Afghanistan oleh pasukan Denmark dan Kanada, dan perang sipil di Suriah oleh pasukan Turki pada perang waktu lalu. Varian yang terkenal dalam tank Leopard 2 adalah Leopard 2A4 yang memiliki kubah meriam yang berbentuk kotak dan vertikal. Lalu juga ada varian pengembangan dari seri 2A4 yaitu Leopard 2A5 yang memiliki kubah meriam yang dilengkapi dengan perisai baja yang berbentuk lancip. Setiap varian memiliki sistem pengaturan tembak digital yang dibantu oleh pemandu laser, meriam yang kuat, serta senapan mesin koaksial. Dalam sistem tersebut juga terdapat alat bantu penglihatan malam dan alat bantu penglihatan lain yang varian awal menggunakan sistem low light level television. Lalu kemudian pada varian berikutnya digantikan oleh sistem kamera thermal. Tank ini memiliki kemampuan menembak sasaran, bergerak walaupun tank sedang berada di medan yang tangguh. Tank ini merupakan versi terbaru dari desain Leopard 2 yang terbukti kekuatan dan kesuksesannya. Dengan dibalut baja besi tambahan, Leopard 2A7 terlindungi dengan baik dari ancaman perang konvensional. Tank asal Jerman ini memiliki akurasi yang lebih baik dan jangkauan tembak yang lebih jauh dibandingkan dengan tank lain karena sistem senjatanya yang kuat serta sistem pengendalian tembakan yang canggih. Tak hanya itu, Leopard 2 juga didukung oleh mesin diesel multi bahan bakar. Angkatan Darat Jerman telah memesan tank Leopard 2A7 ini sejak 2014. Yang kedua adalah K2 Black Panther, tank tempur utama asal Korea Selatan yang akan menggantikan sebagian besar berbagai model M484 ton tank dan melengkapi seri K-188 tank dari tempur utama sekarang bertugas dalam Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Produksi massal dimulai pada tahun 2013 dan K2 pertama kali bergabung dengan Angkatan Bersenjata pada bulan Juni 2014. Biaya K2 lebih dari 8.800.000 US dollar per unit menjadikannya salah satu tank tempur paling mahal yang pernah berdinas saat ini. Black Panther adalah salah satu tank tempur utama tercanggih di dunia, mengungguli apapun yang dimiliki Korea Utara atau Cina. Selain itu, ini adalah tank tempur utama yang paling mahal hingga saat ini. K2 Black Panther dipersenjatai dengan meriam Smo Osbore kaliber CN 08120 mm 55 yang dikembangkan sendiri oleh Badan Pengembangan Pertahanan dan Hyundai WIA. Senjata ini dilengkapi dengan sistem autoloader seperti tank blade charge, sehingga memungkinkan tank dapat menembak hingga 10 tembakan per menit. Amunisi untuk meriam utama dimuat dalam 16 proyektil peluru. Tank ini memiliki total kapasitas 40 amunisi peluru untuk senjata utamanya. Pengidentifikasi barcode laser autoloader mengenali label klasifikasi yang telah diberi kode batang sebelumnya pada permukaan amunisi dan memilih amunisi APF SDS atau HEAT. Turret dan meriam tank sepenuhnya ditenagai oleh sistem penggerak listrik. Electrical Gun and Turret Drive System atau EGTDS dirancang agar tank memiliki efisiensi tinggi dan kontrol penggerak secara presisi dan kinerjanya yang dapat ditingkatkan untuk stabilisasi tingkat lanjut. Ini juga dirancang untuk meminimalkan getaran dan kebisingan saat turret digerakkan. Tank ini memiliki sistem pengendalian tembakan yang sangat canggih dengan dapat melihat, melacak,
dan menembak secara otomatis pada target ukuran kendaraan yang terlihat. Bahkan helikopter yang terbang rendah pun dapat menjadi sasaran empuk tanpa kesulitan yang berarti. Yang ketiga, M1 Abrams adalah generasi ketiga dari tank perang utama yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Namanya diambil dari Jenderal Trayton Abrams, Kepala Staf dan Komandan Angkatan Perang Amerika Serikat di Vietnam pada 1968 hingga 1972. M1 memiliki persenjataan hebat berlapis baja tebal dan tank dengan mobilitas tinggi yang didesain untuk kendaraan tempur lapis baja. Keistimewaan yang dimiliki tank ini adalah mesin turbin gas dengan bahan bakar JP8 jet fuel, mengadopsi lapisan baja komposit canggih dan penyimpanan amunisi terpisah dalam kompartemen terpisah untuk keselamatan kru. Dengan berat mendekati 62 ton, M1 menjadi salah satu tank terberat yang masih digunakan. M1A2 SEP merupakan penerus M1A2 Abrams yang memiliki teknologi dan armor yang paling ditakuti. Tank ini menawarkan perlindungan yang signifikan terhadap semua senjata anti-tank yang terkenal. M1A2 SEP menggunakan armor canggih diperkuat dengan lapisan uranium yang terdeplesi. Daya tembak dan akurasinya sedikit lebih rendah dari Leopard 2A7 atau K2 Black Panther karena meriam Small Bore 120 mm L44 yang lebih pendek, namun masih menghasilkan tembakan yang tangguh. Yang keempat, Challenger 2 adalah tank tempur utama atau Main Battle Tank atau MBT yang diproduksi oleh Inggris. Rancangan dan produksi dilaksanakan oleh perusahaan sistem pertahanan Inggris Vickers Defence Systems, sekarang dikenal dengan nama BAE Systems Land and Armaments. Perusahaan tersebut mengiklankan tank baja ini sebagai tank tempur utama paling handal di dunia. Ironisnya, pada bulan Januari 2008, dua buah tank tempur ini rusak parah dalam sebuah pertempuran dan sebuah lagi hancur pada sebuah insiden tembakan rekan sendiri dari tank tempur yang sejenis. Tank tempur Challenger 2 adalah desain ulang perluasan dari tipe pertamanya, yaitu tank Challenger 1. Tank Challenger 2 ini masih menggunakan bentuk dasar lambung dari tank pemulanya. Demikian juga pada bagian-bagian otomotifnya, tetapi selain daripada itu semua adalah baru. Maka tank Challenger 2 resmi menggantikan Challenger 1 menjadi tank tempur utama atau MTB Tentara Kerajaan Inggris hingga sampai saat ini. Tank ini diketahui pula dipakai oleh Tentara Kerajaan Oman. Kendaraan militer ini terlihat beroperasi di Bosnia, Herzegovina, Kosovo, dan Irak. Semasa Perang Teluk 2003, tank tempur Challenger 2 tidak mengalami kekalahan dari tembakan pihak musuh. Dalam suatu penyerbuan, sebuah tank Challenger 2 dapat bertahan dari 14 kali tembakan yang berasal dari senjata pelontar granat musuh dan sebuah peluru kendali anti-tank Milan. Challenger 2 dinilai sebagai tank yang sangat mumpuni karena memiliki armor Cobham terbaru. Tank ini menawarkan tingkat perlindungan yang sangat tinggi terhadap senjata api langsung. Tank Inggris ini dipersenjatai dengan senapan riflet 120 mm yang sangat akurat. Saat ini Challenger 2 memegang rekor pembunuhan tank tuteng terlama. Kendati demikian, mesin Challenger 2 kurang bertenaga dibandingkan saingannya dan juga tidak secepat tank lainnya. Yang kelima adalah Armata, merupakan tank tempur generasi baru yang memiliki sejumlah desain dan fitur canggih serta sedikit kesamaan dengan T-Strip 90. Armata adalah kendaraan tank tempur utama yang merupakan generasi keempat Rusia. Tank ini didesain Ural Design Bureau of Transport Machine Building Ural-Vagonzavod dan dibuat oleh Ural-Vagonzavod serta digunakan Angkatan Darat Rusia. Panjang kendaraan ini mencapai 10,8 meter atau 35 kaki. Angkatan Darat Rusia direncanakan untuk mengakuisisi 2.300 tank T-Strip 14 antara 2015 dan 2020. Armata memiliki pelindung dasar yang baru dikembangkan, terbuat dari baja, keramik, dan material komposit. Tank ini juga dilaporkan akan dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif Afghanit baru yang saat ini sedang dikembangkan. Tank tersebut dipersenjatai dengan meriam Small Bore 125 mm baru yang lebih akurat daripada meriam tank Rusia sebelumnya. Persenjataan utama dari tank T-Strip 14 adalah meriam tank Small Bore 2A821M125 mm, desain baru dibandingkan dengan yang digunakan pada tank Rusia sebelumnya. Menurut sumber di Rusia, energi moncongnya akan lebih besar daripada Rheinmetall 120 mm dari Leopard 2 milik Jerman. Fitur termasuk adanya ekstraktor asap pelindung yang sangat dibutuhkan tank. Terima kasih.
Setelah menonton tayangan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.